Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Baiklah, hari ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran PPKN kelas 7. Kita akan belajar bab 3, materi arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Di Indonesia, undang-undang dasarnya bernama Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi, adanya Undang-Undang Dasar 1945 penting untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 supaya kehidupan kita tertib dan teratur. Sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara mengarah pada ketidakharmonisan atau kekacauan. Akibatnya bisa terjadi perang saudara. Semua warga negara akan dirugikan. Ya, oke, sama halnya dengan di sekolah. Jika tata tertib sekolah tidak dipatuhi, maka sekolahnya akan kacau, sekolahnya tidak terarah. Begitupun dengan negara. Maka setiap warga sekolah, setiap warga negara harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh sekolah atau aturan yang ditetapkan oleh negara. Oke, lanjut ya. Pentingnya konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara, yaitu karena konstitusi ini memiliki fungsi. Menurut Jimli As-Siddiqi, fungsi ini sebagai berikut. Oke, kita bahas ya fungsi Undang-Undang Dasar 1945 menurut Jimli. Yang pertama, penentu dalam pembatas kekuasaan negara. 2. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Organ ini maksudnya lembaga ya, lembaga negara. 4. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara. 6. Simbolik sebagai pemersatu. 7. Simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. 8. Simbolik sebagai pusat upacara. 9. Sarana pengendalian masyarakat. 10. Sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Oke. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan seiring perubahan dan perkembangan politik di Indonesia. Berikut konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini berlaku sehari setelah Indonesia merdeka ya, disahkan ditetapkan pada sidang PPKI. Oke. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS berlaku dari 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Oke, yang ketiga,
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950 berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. 4. Kembali ke UUD 1945 berlaku dari 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. 5. Pelaksanaan UUD 1945 masa Orde Baru itu berlaku dari 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Ya. Oke, yang 6. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 masa reformasi berlaku mulai 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 masa reformasi ini mengalami perubahan atau amandemen, ya. Telah 4 kali mengalami perubahan. Oke, ini jadi ada 6 ya Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia sesuai dengan kondisi perpolitikan di Indonesia. Oke, kita lanjut. Yang berwenang mengubah Undang-Undang Dasar itu adalah MPR ya. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan atau amandemen telah dilaksanakan sebanyak 4 kali. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Oke, jadi amandemen ini untuk menghindari terjadi lagi kesalahan atau penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar ya. Oke, lanjut. Perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, di mana Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 tahapan amandemen atau perubahan. Oke, perubahan itu antara lain 1. Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 melalui sidang umum MPR. 2. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 melalui sidang tahunan MPR. Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 melalui sidang tahunan MPR. Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 melalui sidang tahunan MPR. Oke, jadi sudah 4 kali amandemen ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Oke, sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.